Japan's railway system is one of the most efficient in the world. Millions of people move through it daily, but for first-time visitor, it's a maze. Despite modern signage and multilingual translations, navigating the system can feel like a puzzle, one that many foreign travelers struggle to solve. To understand the challenge, we followed a group of first-time foreign visitors navigating Japanese railway stations. Their goal? Simply getting from point A to B, without getting lost. What we found was a mix of intuition, confusion, and reliance on digital tools. Signage plays a crucial role in wayfinding. But not all signs are made equal. We observed that while symbols and colors are helpful, many signs prioritize kanji, making it difficult for non-Japanese readers. Some stations offer English translations, but not always in the most visible places. Japan's railway stations aren't just transit hubs, they reflect culture. Kemarin waktu di Jepang itu soal wayfinding, bagaimana high context culture mempengaruhi wayfinding saya dalam bernavigasi di Jepang. Itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama itu tentang saya berasal dari latar belakang yang berbeda dengan Jepang, sehingga persepsi dan harapan saya, ekspektasi saya itu sedikit berbeda ketika saya datang ke sana dengan apa yang saya bayangkan pada saat saya datang ke Jepang atau menemukan wayfinding sistemnya seperti apa. Saya berasal dari masyarakat Indonesia, di mana wayfinding sistem di Indonesia juga betul-betul mengandalkan insting karena memang tidak tertata dengan baik. Dan kemudian di situ ada manajemen resiko yang saya kuasai kalau saya wayfinding Indonesia, karena saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dengan masyarakat di sekitar saya. Sebenarnya saya bisa menanyakan arah tujuan saya ketika menavigasi di darat. Sementara di Jepang, saya betul-betul mengandalkan sains sistem yang ada, dan kemudian saya juga buta huruf di sana dengan Jepangnya. Jadi saya betul-betul mengharapkan sesuatu yang sangat sistematis, gitu, step by step dalam navigasi. Misalkan jika saya ingin mencapai menuju sebuah tujuan itu, saya berharap bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang step 1 harus kemana, step 2 kemana, step 3 kemana, dan selebihnya. Karena itu satu-satunya hal yang bisa saya andalkan, dan saya tidak bisa menanyakan langsung kepada orang, kecuali dibantu oleh Google. Itu dalam hal ekspektasi dan kemudian ya untuk risk management di Indonesia, di tempat saya berasal itu, saya mengetahui jika saya salah mengambil keputusan dalam bernavigasi, saya tahu resikonya saya akan nyasar kemana, dan saya tahu arah untuk kembalinya atau arah untuk memutarnya itu akan menghabiskan cost seperti apa, berapa lama waktunya, dan bagaimana caranya. Sementara waktu di Jepang, ini benar-benar saya buta. Jika andai kata saya salah mengambil keputusan dan kemudian mendapatkan diri saya di tempat yang salah, saya sama sekali tidak punya perkiraan bagaimana saya harus kembali atau bagaimana saya harus detour untuk mengambil jalan lain untuk mencapai tujuan saya, dan saya sangat tidak tahu juga bagaimana berapa cost yang harus dihabiskan. Tetapi pada saat saya berada di Jepang, hal itu tidak terjadi karena memang wayfinding sistemnya cukup tertata dengan baik. Walaupun di awal saya mendapatkan kesulitan tentang bagaimana mencapai tujuan saya, tetapi setelah beberapa hari saya di sana itu, saya mulai mendapatkan petunjuk secara insting jika saya salah mengambil keputusan dalam navigasi, bagaimana saya cara mengatasi. Elemen desain yang digunakan pada sistem wayfinding di stasiun kereta di Jepang terdiri dari beberapa macam. Pertama ada tipografi, kemudian ada sistem warna, ada sistem simbol atau icon, lalu isyarat audio, dan struktur tata letaknya. Tipografi yang digunakan di sistem
wayfinding di stasiun kereta Jepang itu kebanyakan memang aksara Jepang, katakana atau hiragana. Namun ada juga aksara Latin yang berbahasa Inggris, dan ini membantu para pendatang. Tipografi ini digunakan sebagai informasi yang cukup jelas ya, menandakan tempat, menandakan arah, menunjuk ke suatu lokasi dan sebagainya. Kemudian sistem warna di sini juga digunakan dengan cukup masif, karena ini sangat memudahkan bagi para pengunjung untuk mencari lajur kereta, untuk menemukan tempat-tempat yang sesuai dengan petunjuk warna tersebut. Warna juga digunakan sebagai memperkuat pesan dengan kekontrasan yang digunakan. Lalu ada icon atau simbol, ini dibuat dengan sangat sederhana dan intuitif supaya para pengunjung pengguna kereta itu bisa dengan mudah dan dengan cepat menemukan informasi dari simbol-simbol ini. Lalu ada isyarat audio ini bisa memperkuat pesan-pesan tekstual, kemudian bisa digunakan juga untuk sebagai tanda-tanda peringatan. Dan yang terakhir ini dikemas dalam sebuah struktur tata letak yang sangat proporsional, universal dan efisien, sehingga para pengunjung, para pengguna kereta di sana bisa dengan cepat bernavigasi dibantu dengan elemen-elemen visual yang baik. Demikian. Yang terkait dengan wayfinding system di Japanese Railway, permasalahan yang menjadi permasalahan sih. Jadi key design elemen yang penting untuk diperhatikan adalah color ya, karena di situ kita bisa tahu jalur-jalur kereta kemana saja yang ya akan kita tuju. Jadi warna itu menjadi satu hal yang menjadi pokok yang utama untuk yang kita cari ya. Setelah itu baru mungkin simbolnya ataupun tipografinya. Bisa saja di situ nanti akan ada line tertentu yang kemudian dijelaskan dia termasuk namanya keterangan dari line yang dituju. Nah itu yang jadi permasalahan kemarin, artinya informasi exit itu kadang-kadang suka miss ya. Jadi kita harus ngecek lagi misalnya di Google Map bahwa kita harus go dari mana, atau mungkin waktu itu mungkin memang nggak ada datanya juga di Google Map. Ini kita bisa ngira-ngira bahwa ini exitnya ada banyak nih, kita mau kemana, ternyata berbeda kasusnya. Itu untuk masalah direction ya. Jadi direction itu lebih ke masalah warna. Cuman kembali lagi banyak kesalahan ketika misalnya kita masuk ke dalam satu jalur tertentu ataupun line tertentu, bisa jadi beda line yang dimaksud. Artinya ini bisa jadi prosesnya kita nggak paham bahwa ada jalur yang berbeda nih antara walaupun mungkin line-nya sama tapi dia masuk dua jalur. Nah itu yang ya kemarin tuh sering salahnya di sini. Dan kemarin juga sesat karena permasalahannya juga kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi kita waktu itu naik kereta yang mungkin kita nggak paham itu mau kemana gitu, dikiranya kita menemui sesuatu ternyata berbeda, jadi kita harus balik lagi ke arah yang lain. Mungkin setelah itu ada kesulitan yang lain gitu ya, seperti misalnya ternyata beda line, beda arah ya. Nah itu yang mungkin jadi permasalahan kenapa informasi itu tidak sampai ke si travelernya. Jadi secara direksional untuk railway wayfinding system di Jepang itu sudah baik ya, terutama di kota-kota besar. Walaupun ada ribuan atau ratusan jalur, cenderung tidak salah asal kita tahu saja arah dari A ke Z itu atau dari tempat ke tempat yang lain itu melewati jalur apa saja. Ya sudah mempunyai itu lebih mudahnya ya. Jadi masalah direksional cukup baik ya. Kemudian untuk informasi cukup jelas juga ya. Terutama untuk yang berkaitan dengan informasi sistem perkeretaapian ataupun jalur-jalur kereta api yang ada. Cuman memang cara membacanya memang untuk pertama kali kita harus memahami, kemudian kita harus tahu tempat-tempat yang akan dituju dan kemudian posisi kita saat ini seperti apa. Dan kadang-kadang mungkin ya kita mungkin nggak familiar dengan nama tempatnya karena bahasa asing dari kita ya. Kemudian untuk lokasi saya kira juga sama ya, misalnya itu juga masuk ke dalam fungsi lokasi, misalnya untuk fungsi-fungsi umum seperti misalnya toilet ataupun tempat kuah, itu semuanya itu jelas ya. Artinya
saya kira ini tidak ada masalah, cuma ada hal tertentu yang seperti misalnya ada prioritas bagi para traveler yang di luar Jepang itu akan melihat bahwa warna itu menjadi komponen yang utama dalam navigasi dibandingkan dengan elemen-elemen yang lain. But cultural design choices can sometimes add to the complexity. For a local, it feels natural. For a foreign visitor, it's another layer of information to decode. So, how do foreign travelers adapt? The answer is technology. More than ever, visitors rely on digital tools over physical signs. Google Maps, station apps, and real-time updates are bridging the gap where traditional signage falls short. The takeaway? Japan's railway signage is functional, but not always intuitive for global travelers. By blending cultural authenticity with universal accessibility, railway stations can create a smoother, stress-free experience for everyone. Because in the end, the journey should be just as seamless as the destination.